Selamat datang di channel Rara Diptasari. Hari ini aku mau review beberapa produk dari Omilen. Bagaimana reviewnya dan produk apa aja yang akan aku review? Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Produk yang pertama yang akan aku review kali ini bermanfaat banget untuk ibu menyusui. Nah, apa itu? Oke. Tara! Ini adalah bantal menyusui dari Omilen. Sebenarnya brand bantal menyusui itu banyak banget, pilihannya juga banyak, bentuknya juga banyak, motifnya apalagi. Kenapa akhirnya aku memilih Omilen? Karena menurut aku harganya itu cukup terjangkau ya, sekitar 100 ribuan gitu. Nah, detail harga nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi atau nanti aku akan tulis di sini ya. Dengan harga segitu kita udah dapat bantal menyusui bersama tasnya kayak gini. Menurut aku ini bermanfaat banget ya ada tas kayak gini tuh, karena ini memudahkan kita untuk menyimpan nantinya ketika produk bantal menyusui ini nggak kita pakai lagi. Terus ketika kita mau berpergian ke rumah keluarga atau ke rumah orang tua seperti itu, kita bisa bawa dengan mudah karena adanya tas seperti ini. Dan dengan harga seperti itu, tas Mikanya pun kualitasnya cukup bagus. Terus yang aku suka lagi, bantal Omilen ini punya motif dan warna yang cukup menarik, netral dan lucu-lucu motifnya. Motif yang aku pilih kali ini itu adalah alpaka seri. Serinya dari alpaka. Ada banyak teman-teman, ada yang rainbow panda kayak gitu kalau nggak salah, terus ada kaktus juga. Aku tapi pilih yang alpaka series dengan kombinasi warna krem. Nah, senangnya itu warnanya netral, terus pilihan warna kombinasinya juga banyak. Seperti apa bantalnya? Mari kita buka. Nah, jadi dalam satu paket ini kita udah dapat bantal menyusui dan bantal lengan. Nah, kita ke bantal menyusui ini ya. Seperti yang aku bilang tadi, motifnya lucu-lucu. Nah, ini adalah motif alpaka yang aku pilih dengan kombinasi warna krem. Nah, jadi kita bisa pakai bolak-balik teman-teman. Cara memakainya pun mudah. Nanti akan aku coba. Dari segi bahan sarungnya ini juga lembut, terus nggak panas, terus bahan polyesternya di dalam tuh juga empuk gitu loh. Nyaman sih kalau kataku. Terus yang aku suka lagi nih, di sisi belakangnya itu ada sleting. Ada sleting yang memudahkan kita untuk melepas sarung bantalnya dan mencucinya ketika kotor. Nah, ya pasti kan ketika kita menyusui kena tumpahan ASI atau debu kayak gitu, kita harus cuci gitu kan. Kita tinggal dengan mudah tinggal buka sletingnya, kita keluarkan. Terus bagian dalamnya ini bisa kita jemur gitu. Terus kita spray pakai sanitizer. Terus kita tutup lagi setelah si sarung bantalnya dicuci. Kelebihan lainnya lagi, karena ada walaupun ada sletingnya ini, dia tetap memberikan penutupnya. Jadi ketika kita pakai bagian yang ini, badan si baby nggak kena sleting gitu. Jadi aman. Bagaimana cara pakainya? Oke, kita tinggal masukkan aja di pinggang kita seperti ini. Terus kita taruh babynya di sini. Terus kita sesuaiin. Oh iya, aku lupa. Tadi kita juga dapat satu lagi. Ini adalah bantal lengan yang kita bisa masukin lengan seperti ini. Kita taruh si kepala baby di sini, terus kita susuin, kita berikan ASI. Tapi sayangnya untuk bantal menyusui, bantal lengannya ini dia nggak bisa dibuka sarungnya. Jadi kalau kita mau membersihkan, kita akan mencuci, kita harus cuci satu paket. Menurut aku karena kecil ya gampang mudah kering sih. Cuma nggak tahu ya nanti kualitas dalamnya setelah kita cuci apakah menjadi kurang bagus kayak gitu. Nanti coba aku cuci dulu. Mungkin nanti akan ada review tambahan tentang bantal menyusui ini benar-benar bermanfaat atau enggak untuk kita. Nanti aku coba review setelah beberapa bulan ya. Nah, ini menurut aku sih bermanfaat karena nggak cuma bisa dipakai untuk menyusui aja. Nah, ini bisa multifungsi teman-teman. Jadi bisa kita pakai untuk sandaran baby ketika mau tummy time kayak gitu. Jadi berlatih tengkurap, kita taruh si baby sini. Jadi dadanya tuh tidak sakit karena kena ininya tetap empuk gitu kan. Terus ketika baby lagi belajar berduduk, kita bisa sandarkan baby di sini. Jadi nggak jatuh ke belakang, ada penghalang. Terus mau baring babynya juga bisa baring di sini, kepalanya di sini.
Jadi ini sebenarnya multifungsi banget ya, kayak untuk kayak sofa juga bisa kan jadinya kayak gitu. Em, Perlu atau enggak sih beli bantal menyusui? Kalau kalian eh kalau aku dulu pengalaman dari kakaknya, entah ya 6 tahun lalu udah ada atau belum bantal menyusui ini, atau aku yang nggak tahu. 6 tahun lalu aku nggak pakai bantal menyusui, tapi aku pakai bantal biasa aja untuk menjadi alas ketika aku menyusui. Cuma sayangnya karena tidak ada lingkaran seperti ini kan, jadi agak susah ya, kita harus posisi duduk kayak gitu. Kalau ini kan kita masukin ke dalam pinggang kita udah bisa menyusui kayak gitu, jadi nyaman, gak goyang-goyang gitu kan. Terus jadi perlu apa enggak, balik lagi ke teman-teman mau pakai atau enggak gitu, mau beli atau enggak. Kalau menurut aku ya, ketika kita mau memutuskan untuk membeli, yang pasti kita harus pakai, jadi bermanfaat. Kendalanya kalaupun kita nanti nggak bisa pakai karena suplai asinya ternyata nggak maksimal kayak gitu, ya kita bisa pakai untuk yang lain, kayak bilang tadi bisa untuk digunakan untuk bersandar, latihan tummy time, jadi tetap bermanfaat untuk si baby gitu. Ini sekian review untuk produk menyusuinya, kita beralih ke produk berikutnya. Nah, sekarang kita berlanjut untuk ke produk kedua ya teman-teman. Produk berikutnya aku punya 2 set perlengkapan untuk tidur si baby. Kenapa aku pilih 2 produk ini untuk melengkapi tidurnya si baby? Mungkin kita intermezzo dulu alasan kenapa aku membeli matras dan kasur serut. Jadi pengalaman aku 6 tahun yang lalu, aku pengen banget tuh baby punya box baby, tempat tidur sendiri, dan tidur di kasurnya sendiri. Tapi ternyata saat itu ya hanya dipakai untuk tidur siang. Malam itu baby banyak tidur sama aku karena cukup melelahkan ya, kita harus bangun dari kasur untuk angkat baby pindah ke kita terus balik lagi, dan awal-awal kan pasti bolak-balik bangun ya, namanya baby kan. Nah, jadi menurut aku saat itu ya cukup ribet ya untuk bangun balik lagi gitu kan. Sementara waktu itu juga habis sesar kan, terus ya cukup lumayan ya, jadinya nggak terlalu. Nah, jadi kita putusin untuk beli matras karena si pengalaman kakaknya kan tadi babynya banyak tidur sama kita di sebelah kita. Jadi kalau ada matras, waktu itu kakaknya cuma beralaskan semacam perlak, terus dilapisin lagi selimut yang tebal itu, baru si kakak tidur di situ. Nah, jadi sekarang kita putusin ya kita pakai matras baby yang udah ada bantal sama gulingnya kayak gitu. Terus kenapa pilih kasur serut juga, kenapa nggak salah satu aja? Saat itu kebetulan aku dapat kado kasur lipat gitu, kasur lipat yang jadi dia bisa dibuka, dilipat kayak gitu saat kita pakai gitu kan. Nah, menurut aku itu justru kepake banget daripada box bayinya saat itu. Nah, jadi ketika kita ke rumah saudara, ke rumah orang tua, itu tuh kita mudah untuk kita bawa. Terus si kakak waktu itu banyak tidur di situ juga. Jadi, dan pengalaman paling menarik adalah ketika mudik via jalur darat, itu aku nggak lelah untuk memangku si kakak karena aku siapin kasur lipat di samping aku di mobil gitu. Jadi si kakak tetap tidur di situ gitu dengan nyaman selama proses perjalanan mudik itu. Jadi menurut aku itu benar-benar bermanfaat ya. Nanti akan aku bahas ketika bahas ini kenapa nggak pilih kasur lipat lagi, malah pilih yang kasur serut. Nah, sekarang kita balik lagi ke matras. Ukurannya matras ini nanti akan aku tulis di sini. Dapat apa? Masih dengan serinya Alpaca seri dari Omilen dengan kombinasi warna krem. Dapat apa aja? Kita buka. Pertama dapat bantal. Sebenarnya bantal ini kan memang nggak terlalu ini ya dipakai bayi, bagusnya tanpa bantal. Tapi kemarin aku juga ya cukup bermanfaat sih bantal itu sama si kakak gitu ya. Jadi aku tetap siapin, cuma nggak beli khusus bantalnya aja gitu karena ini beli matras jadi aku dapat bantal sama gulingnya juga. Ini bisa kita buka teman-teman. Nah, jadi sama seperti bantal menyusui tadi, ini mudah dibersihkan jadinya kalau kita buka kayak gini, karena kan untuk kita pasti baby berkeringat, baby muntah kayak gitu tuh kan pasti kena ya. Jadi ini bisa banget untuk kita bersihkan, terus kita jemur dalamnya gitu, jadi si baby tetap aman. Terus dapat apa lagi?
juga waktu si kakak juga bermanfaat ya untuk jaga si kakak kanan kirinya gitu. Jadi aku tetap senang gitu dapat beli matras tapi dapat satu set bantal dan guling gitu. Ini juga bisa dibuka, jadi memudahkan kita untuk membersihkan kataku tadi, atau kita ganti spray juga bisa. Dan kualitas ininya juga masih sama kayak bantal menyusui tadi, masih empuk dan nyaman. Ini dia matrasnya. Untuk set ukurannya nanti tulis aja ya. Untuk kalau kalian juga mau beli yang sama, kalian nanti cek kolom deskripsinya, boleh, aku akan tulis linknya di situ. Nah, ini matrasnya, ini masih aku tekuk. Jadi bagian depannya ada motif alpaka, lucu banget. Terus ini ada warna krem. Kalau belakangnya kosong teman-teman. Nah, ini nggak bisa dibuka, jadi ini semacam kayak bed cover. Kalau kita yang ukuran dewasa itu kan bed cover, nah ini sama sebenarnya kayak bed cover gitu. Jadi tapi kan kalau kita pakai untuk bed cover takutnya terlalu tebal dan berat untuk di adik ya. Nah, ini jadi kita pakai untuk alas. Kita bisa pakai alas bolak-balik. Dan kalau proses membersihkannya sih kalau kataku ya sama aja kayak kita nyuci bed cover ya, kita cuci aja, kita keringin. Matras ini menurut aku bermanfaat sih ya untuk kita pakai untuk baby itu. Tapi kalau misalnya ini balik lagi ke teman-teman, kita lanjut ke produk berikutnya ya teman-teman. Ini adalah kasur serut. ada gambarnya ya, bikinnya seperti ini. Ini udah ada beberapa isinya, nanti akan aku buka. Masih sama, matras tadi juga dapat tas nikah. Bisa jadi seperti yang aku bilang, kalau kita ada tas nikah kayak gini, itu memudahkan kita untuk menyimpan ketika udah nggak dipakai. Jadi nggak berdebu gitu setelah kita simpan gitu kan. Nah, ini ada. Terus mari kita buka ya. Nih, pertama dapat bantal peyang bentuknya mahkota seperti ini. Ini sama kayak bantal lengan tadi, dia nggak bisa dibuka. Jadi kalau kita mau membersihkan ini, kita harus cuci seutuh ini. Nah, apakah busanya nanti apakah dapurnya nanti akan rusak ketika kita cuci? Ya nanti aku belum tahu ya, karena ini belum cuci. Mungkin semoga enggak sih kelihatannya, karena gampang dikeringin ya jatuhnya. Terus dapat apa lagi? Dapat perlak. Lumayan sih, ini bisa kita pakai untuk kita bawa kecil gini kan. Aku dulu juga pernah dapat, nggak tahu siapa yang ngadoin. Itu dapat perlak kecil kayak gini tuh gampang banget, jadi tinggal ditaruh di tas gitu. Kemana-mana kita pergi bawa ini, enak jadinya, memudahkan. Kita ganti popoknya si baby kan ketika di luar. Jadi kan kita nggak perlu tuh pakai yang ada di luar kayak gitu. Nah, ini dapat kojo, lampu. Ini pemakainya gampang banget, tinggal kita buka aja terus kita lebarin gitu. Kualitas ininya juga menurut aku bagus ya. Terus ininya jahitannya juga oke. Nggak ada yang ini. Oh iya, tadi aku mau bilang kan kenapa pilih kasur serut, nggak kasur lipat, karena kebetulan produknya Omilen untuk kasur lipatnya itu si kojongnya ini modelnya tekuk, nggak bisa dilepas. Kali ini kan dilepas ya, berpisah sama si kasurnya. Jadi aman nih kalau kita nggak mau pakai ini, kita nggak terganggu nih karena ada ini di bawah kasur gitu. Nah, kalau si yang kasur lipat, selihat aku di reviewnya itu di foto produk dan ininya, dia masih menempel ujung kanan kirinya gitu. Jadi ketika dibuka tutup gitu, ini masih ada setengah lingkaran yang ibaratnya ada di kasur babynya gitu. Makanya akhirnya aku pilih ini. Terus kebetulan juga kasur lipatnya kayaknya nggak ada seri alpaka. Ada atau nggak ya, aku lupa. Karena aku biar satu set kan, warnanya serinya alpaka semua yang krem, jadi aku pilih ini. Nah, yang ini kasur serut ini aku senangnya dia bisa dibuka teman-teman. Nah, ini ada kunciannya di sini. Ini kita tinggal buka, terus kita tinggal lepas deh. Jadi ini bisa kita longgarin tuh, gitu. Kita longgarin, jadi bisa melebarkan si kasurnya gitu. Jadi kalau sebenarnya ada kayak model baby nest kan. Nah, baby nest itu dia terlalu rapat kalau menurut aku. Memang bikin baby kayak dipeluk sih, tapi jatuhnya takutnya nanti akan kepake hanya sebentar. Jadi aku pilih yang ini. Terus ini bisa dibolak-balik dua warna. Yang mau misalnya kita mau pakai krem yang di dalam atau yang di dalam, tinggal tekuk aja gini. Nah, terus ini pun sama ya, dapronnya bagian dalam itu aku lupa, nggak tahu ya ini bahannya dapron apa polyester sih dia bilangnya. Ini tetap empuk dan nyaman.
Terus bagian dalam ini bukan yang empuk banget sampai akhirnya bikin baby tenggelam gitu loh di dalamnya. Ini hampir sama kayak si matras tadi, cuma lebih tebal sedikit. Dan menurut aku ketika dibaringkan di tempat rata pun dia tidak menyebabkan baby turun terlalu dalam gini ketika baring di sini. Jadi aman untuk pertumbuhan tulang bayi juga kalau menurut aku. Terus ini busanya juga bisa dikeluarin kanan kirinya. Jadi sleting di belakang sini. Walaupun kita balik nanti, sletingnya ada di bagian dalam, jadi nggak mengganggu si baby. Ketika ntar ya, susah nih. Nah ini tuh gampang kan, ini tinggal kita lepas, ini kita jemur. Jadi nggak ikut dicuci. Tapi kalau bagian dalamnya sini dia terjahit ya di dalamnya, jadi nggak bisa kita keluarkan. Seperti matras tadi. Terus seperti yang aku bilang tadi, ini dibalik gini kan. Nah, settingnya tuh ada di dalam sini, di tekukannya itu, jadi nggak mengganggu si baby tadi gitu. Untuk bentuk utuhnya nanti aku tampilin di foto atau di video ya. Bentuk utuhnya seperti apa setelah dipasang sama kelambu. Nah, menurut aku 3 benda ini sangat aku butuhkan nantinya, dan semoga memang bermanfaat untuk aku dan baby nanti. Menurut aku worth it nggak sih untuk dibeli? Ya cukup worth it lah untuk dibeli dengan harga yang terjangkau menurut aku, karena kasur juga banyak macam-macam. Menurut aku ini juga nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga untuk ini, sedang harganya masih termasuk middle dengan kualitas yang cukup bagus. Alasan aku lain kenapa aku pilih ini juga untuk aku beli selain matras, karena takutnya nanti ketika si kakak mau tidur bareng adiknya siang hari itu dia bisa terlindungi gitu, karena pinggirannya kan tadi ada ini ya, ada pinggiran seperti ini, jadi si adik tetap terjaga gitu loh menurut aku. Jadi kalau kakaknya mau peluk gini masih ada ininya di sini gitu, menghalangi si kakak kena adiknya gitu kan. Takutnya kita kan jaga-jaga aja ya, jadi aman buat si kakak dan si adik gitu. Adiknya juga nggak akan berguling ke kakaknya sampai akhirnya itu gitu. Nah menurut aku itu sih alasan lain juga kenapa aku pilih 2 tipe tempat perlengkapan tidur untuk si bayiku nanti. Terus selain ketika nanti dia bisa tidur bareng si kakak ada pelindungnya, sisi lain ketika aku sedang beraktivitas si adiknya tidur, dia bisa baring di sini, bisa aku bawa pindah-pindah gitu loh ke ruang tengah atau apa ketika aku lagi ada di ruang tengah kayak gitu. Terus ini bisa jaga India gitu dari nyamuk, dari serangga, dan menurut aku agak sedikit lebih aman ketika aku dia ditutup seperti itu. Nah jadi menurut aku kasur ini juga sangat aku butuhkan ya teman-teman. Kenapa akhirnya aku memilih 2 produk kasur, 2 produk perlengkapan tidur dari Omeline ini. Kenapa nggak pilih salah satu ibaratnya gitu. Tapi buat teman-teman kalau memang mau membeli yang sama, kalian bisa boleh pilih salah satu, boleh ini aja atau matras aja, tergantung kebutuhan teman-teman. Kebetulan kan seperti yang aku tadi bilang, aku di sini ada anak pertama juga yang usianya juga masih 7 tahun. Jadi untuk menjaga aja sih, saling menjaga aja ketika tidur bersama. Terus satu sisi juga ketika aku sedang beraktivitas, takutnya nanti aku lebih merasa aman ya, karena ada kelambunya gitu. Jadi dia kayak dilindungi aja menurut aku gitu. Terus apa lagi ya tips dari aku sih sebenarnya, ketika teman-teman mau membeli sesuatu ya diiniin aja sesuai manfaatnya, sesuai kebutuhannya, karena perlengkapan bayi sekarang itu banyak banget dan lucu banget, beda banget sama 6 tahun lalu yang pilihannya tuh nggak, ya menurut aku pilihan yang lucu-lucu dengan brand-brand yang macam-macam itu juga terbatas gitu kan. Kalau sekarang brand udah banyak banget, terus produknya juga macam-macam banget, dari yang lokal sampai yang ini luar juga banyak. Jadi emang bisa bikin kalap sebenarnya kalau kita nggak disesuaikan sama budget kita juga gitu kan. Yang penting jangan sampai over budget ini. Terus kenapa sih aku nggak pakai punya kakaknya aja? Dulu kan ada box bayi, terus ada kasur lipat, kenapa nggak pakai itu aja? Kebetulan kami sudah tidak di kota yang sama tempat tinggalnya dengan waktu sama kakak dulu, jadi barang-barang kami tinggal di kota sebelumnya. Nah sedangkan untuk ongkos kirimnya pun dengan barang yang sebanyak itu dan seberat itu ya cukup lumayan ya ongkos kirimnya dari tempat kami sebelumnya tinggal ke lokasi sekarang. Jadi kami memutuskan untuk beli lagi semua dari awal.
Nah, mungkin itu aja sedikit review dan cerita pengalaman aku kenapa akhirnya aku memilih beberapa produk ini. Semoga nanti ya sedikit memberi gambaran lah untuk teman-teman harus memilih produk seperti apa, terus brand yang bagaimana. Semoga ini juga bisa membantu ya teman-teman memilih dan gak bingung mau beli bantal menyusui seperti apa atau perlengkapan tidur yang bagaimana gitu. Yang penting sesuai budget teman-teman aja. Oke, nah itu aja review aku hari ini tentang 3 produk Omilen. Yang pertama tadi ada bantal menyusui, kedua ada matras, dan yang ketiga ada kasur serut. Semoga ini bisa memberikan gambaran teman-teman tentang produk Omilen, jadi nggak ragu untuk mau membeli. Terus semoga ya bermanfaat untuk kalian semua yang sedang menonton. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk share dan komen serta like. Jangan lupa juga untuk subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.